Let's go to the lane of down. Let's go. Dan akhirnya kita ngelihat Lukas kembali muncul dan kembali lagi dengan Valentina sebagai jawabannya. Bukan cuman buat Sora berarti ya. Lukas kan kita lihat dulu ya. Memang menjadi sebuah jawaban karena cooldown dari IMU-nya akan jauh lebih cepat, Dit. Yap, dan Unleash the Beast di sini yang pasti bakal cukup merepotkan nantinya untuk Aurora Gaming itu sendiri. Yes. Dan yang pasti ini membawa 4 fighter dari Aurora Gaming di depan dari Eve. Jadi benar-benar mereka mau coba maksain ya untuk tim fight di dalam area reward manipulation. Iya, di mana 4 fighternya bukan yang bisa direct ke belakang ya, direct attack-nya lebih ke front to back banget. Dan ini akan menjadi sebuah masalah harusnya ketemu sama Eve juga. Yang kalau kita lihat ya, dia membawakan emblem dari Mage pastinya dengan Inspire yang dibawakan untuk bisa menambahkan kembali Golden Reduction untuk Sanji. Yap, Agility, Festival of Blood, dan juga Breath Smite, serta basic command emblem ya untuk Sunford untuk mempercepat juga nanti dari segi regen HP yang dimiliki, terutama harusnya sebagai XP laner udah pasti Valentina bakal full build ke arah item defensif. Ya Lukasnya tank banget ya dengan emblem tanknya yang udah lama nih nggak kita lihat, dan ini perdana berarti bersama dengan Festival of Blood juga Trill terselip lah, ada damage tambahan yang bisa disumbangkan sama Lunar nantinya. Ya cukup nostalgia ya dengan Lukas yang sekarang kita bakal lihat apakah bisa untuk menguasai area pertempuran di awal game, tapi Barbiel sudah mulai dibuka. Langsung dibuka begitu saja, Flicker membuat JP kali ini harus mundur ke belakang. Terlalu lama di depan sana membuat para pasukan dari tim Liquid kayaknya harus memancing Flicker dari seorang JP. Tapi Flicker yang dimiliki JP ini mungkin tidak terlalu berimpact karena kita tahu Hilda ya bukan tipikal hero yang surprise gitu loh. Hilda yang mengganggu, tapi ya Flickernya gak masalah kalau ditukarkan dengan adanya Turtle. Dan jangan lupakan kalau para pasukan dari tim Aurora Gaming mereka gak boleh kehilangan Turtle-nya. Early game pressure mereka lepaskan, ini bisa menjadi satu pintu kemenangan untuk Liquid. Ya dan sejauh ini belum ada trade yang optimal juga ya setelah turtle tersebut. Udah mulai rotate nih karena teman dari 1v1. 1v1 situation di arah top lane. Wow. Lucas versus Sunford, dan tapi lihat di sana Sunford masih terlalu kuat dengan damage yang diberikan. Bahkan Lunar yang harus mundur ke arah belakang, itu dia kondisi keuntungan ini dimiliki dari Sunford. Bahkan play gagal terjadi. Dengan momentum yang dimiliki dari Lunar, dengan refleks Flicker yang on point, hampir saja 1 point kill dari top lane. Ya, dan memang itu timing yang tepat sekali untuk men-trigger ya. Karena lagi-lagi seperti bahas juga sama Om Awa tadi, gimana rage power dari Lukas di turn pertama itu belum siap. Dan membuat dari Aurora Gaming melepaskan ya objektif turn pertama. Iya tadi yang KW lebih siap. lebih siap ya, lebih galak. Oke, untuk bagaimana kali ini, wah di tengah rame. Langsung banget di pasar dengan 1 point kill first cloud. Real world manipulation menutup jalan di Sora. Bahkan di depan sana Oheb harus menjadi korban jiwa, pertukaran yang cukup worth it. Tapi para pasukan dari tim Aurora Gaming, mereka tidak boleh lagi terkena pressure. Ini malah berbanding terbalik dengan strategi plan yang mereka miliki loh. Iya ya, 4 fighter. Ini benar-benar kejawab banget dengan adanya area of effect dari Sanji. Plus juga using dari Lukasnya. Wah tapi TNZ? TNZ nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Terlalu sakit, paling Stormwind ditutup dengan Federal Strike. Tapi ini JP masih terlalu kuat mencari di mana rumput berada. Satu hit terakhir nampaknya membuat si Kibum selendang yang mendapatkan point kill. Mencoba one by one situation di arah bottom lane. Heaven Road memang sudah keluar, tapi tidak mengenai siapapun dari si Gibum. Ya, kalkulasi timing yang bagus banget tadi ketika JP juga 4 detik lagi menuju flickernya available, tapi masih bisa ditangkap oleh Aurora Gaming. Dan sekarang mereka sudah mulai nih mengejar sedikit demi sedikit gold yang berbeda. Yap, dan ya balik lagi pick Lukas yang akhirnya menjadi hambatan sendiri buat Aurora Gaming ya. Karena ya sekarang ngeliat dari Valentina fleksibel banget, bisa di mana aja, tapi Rosa sudah mulai ke bawah. Surprise attack dari bottom lane. Oheb, satu tetesan terakhir berhasil dihindari. Tapi di arah top lane perpasukan Aurora harusnya melakukan respon sih. Kalau mereka nggak ngelakuin respon terhadap ganking yang sudah dilakukan di arah bottom lane, ini mendapatkan kerugian. Aurora di zoning out oleh Sunford seorang diri dan Turtle again and again. Di tangan tim Liquid. Bahkan tim fight yang harusnya mendapatkan point kill tambahan hampir saja terjadi di arah mid lane. Iya, Rosanya tadi flicker juga ya, tapi lagi-lagi nih 1v1. Sunfordnya udah siap dengan IMU bersama dengan Unleash the Beast. Unleash the Beast, siapa yang mengeluarkan Beast yang utama, tapi lihat kali ini. TNC hampir saja kudanya kembali ke kandang. Membuat para pasukan Aurora Gaming, membuat Sunford distraction terlalu lama di arah top lane. Lihat lifesteal terlalu deras, membuat Sunford kali 1 versus 2. Sunford berhasil memukul mundur Aurora Gaming. Mereka sadar akhirnya Sunford tidak layak untuk di-ganking. Wah berat ya buat geng Sunford. Wah dikejar. Dikejar, gak ada ultimate, semuanya sudah habis. Dan bahkan Unleash the Beast mencoba untuk keluar dari zona tim Liquid. Zona merah untuk Aurora Gaming saat ini. Ya justru ini malah jadi senjata makan tuan untuk Aurora Gaming ya. Mereka yang justru malah kesulitan melihat Sunford. Really? Oheb
memotong jalan perpasukan Aurora. Terlalu berani, untungnya tidak ada point kill dan sedangkan Sanji kehilangan flickernya ini cukup berbahaya. Sanford tidak ada bisa datang menuju ke arah mid lane, tidak ada Kaltazi, jadi mau tidak mau mereka harus disengage. Ini Aurora Gaming, plan yang ingin mereka lakukan sangat-sangat tidak berjalan. Wow! TNC! Oh, itu dia the power of Hilda. Berhasil menutup satu point kill dari jungler Aurora Gaming. Mereka yang tersedak kali ini di mid game. Bahkan Rosa ada jalan untuk pulang. Sanford menutup jalan Rosa. TNC dan kawan-kawan mereka terperangkap di dalam zona permainan mereka. Terlalu banyak fighter ternyata tidak menguntungkan mereka di early game. Unleash the Beast dari seorang Sanford. Mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Luna dan bahkan point kill di tangan dari Sanford. Lihat, ini dia Sanford. The XP laner yang berhasil menggetarkan lane up dan Sanford versus everybody akhirnya ter-shutdown. Wah, tapi beli waktu ya, dimana akhirnya purple buff-nya berhasil untuk dicuri oleh Kaltazi. Ini akan ngebuat dari TNC akan semakin jauh lagi tertinggal dari segi levelingnya. First item ya langsung ke arah Genius One untuk Rosa. Dan semua objektif dipegang oleh tim Liquid, bahkan turtle yang ketiga. No contest. Perfect sih harusnya. Semua dikuasai oleh tim Liquid. Aurora Gaming terlihat struggle ngelihat gimana Sanford yang sekarang bebas banget. Berbeda. Lihat kaki JP. Iya. Ada orange buff. Ada orange buff, perfect turtle. Dan kalau kita lihat damager utama Aurora Gaming ya cuma ada di Rosa. Sedangkan Rosa punya vision aja udah bagus. Tetesnya berhasil aja udah bagus. Karena jaraknya Sanji juga mempengaruhi untuk saat ini. Ya, ini tempo permainan yang terus ditekan oleh tim Liquid. Nggak mau memberikan napas sama sekali. Oke, satu point kill kembali dari Pagu. Fish break. Tidak mungkin bisa membuat para pasukan Liquid mundur. Benar-benar berubah play-nya. Dan bahkan ini tim Liquid yang tadi kita bilang akan bermain di mid to the late game. Sanford. Apa itu tapi Sanford! Lihat, ini dia rubah liar. Yang keluar tiba-tiba dari tim Liquid. Menghancurkan jungle, menghancurkan EXP lane Aurora Gaming. Sanford tidak bisa dibendung, Sanford terlalu liar. Iya, karena Sanford juga build-nya lebih ke defensif ya, Oracle, tapi TNC dikejar. TNC dengan kudanya one by one situation ditutup oleh reward manipulation. Kembali ke kandang untuk TNC karena oh my god, Winter Crown. Gak bisa menyelamatkan Nohem. Sayang sekali para pasukan dari tim Liquid mereka ter-outplay dengan adanya Rosa. Hampir saja mendapatkan point kill dari TNC. Tapi nampaknya tidak jadi kembali ke kandang. Ya, tapi lagi-lagi ya TNC mau ditabrak 1 pixel HP dia tetap selamat loh dari game pertama. The Immortal TNC ya. Kalau kita lihat meskipun udah ada 1 point death di sini, tapi semua keuntungan masih dikuasai oleh tim Liquid. Bahkan mereka nggak sungkan untuk langsung invasi terus-menerus nih. Semua keuntungan di creep jungle atas dikuasai oleh mereka. Ya, jangan sampai ngasih lepas ya dari pressure yang lagi dipegang sama tim Liquid juga. Karena memang kayak gitu, early game yang dipegang, snowball. Nah, nyari celahnya untuk di level top 6 ini berat banget, Dit. Iya, ditemenin terus sama JP. Bakal coba ada 1 point kill didapatkan, tapi Oheb langsung melakukan respons. Itu dia, tindakan preventif. Tapi di arah top lane, satu Vader Restrike mencoba menutup jalan Sanford, tapi Sanford masih terlalu keras. Bahkan flicker terlalu dikeluarkan Rosa. Lunar menuju ke arah Kaltazi. Target mentoning dari EXP laner sesama EXP laner dan Kaltazi. Outplay terjadi. The gold from Mobile Legends baby, Kaltazi melakukan outplay terhadap Lunar. Outplay yang terjadi di arah top lane membuat Aurora harus kehilangan Lordnya kah? Harusnya sih, karena Rosanya juga tumbang, tadi udah flicker tetap dikejar ternyata. Dipisahin tim fight-nya, targeting yang begitu baik juga dilakukan oleh tim Liquid. Ya, dan ini udah mulai dibuat semua kebingungan karena apapun yang mereka lakukan nggak ada jawaban nih dari semua tim fight yang mereka coba inisiasikan, lagi-lagi kerugian yang diterima oleh Aurora Gaming. Sementara bicara untuk masalah late game, mereka nggak ada hero yang terlalu powerful juga untuk bermain di area late game. Berat sih ya, mungkin ngandelin high ground defense-nya aja. Dari Rosa, frontliner 4 orang. Buset, mereka terpancing dengan adanya Hilda dan Bang Sanji bakal coba ditekuk. Mencoba untuk reward manipulation diselamatkan berpasukan dari sebuah. Akhirnya TNC mendapatkan 1 point kill. Oheb dengan shooting sky, strawberry di depan sana tidak terlalu kuat. Damage dari Sanford dan juga Kaltazi yang free hit. Terlalu sakit membuat Sigi harus mundur ke arah belakang. Oheb lagi-lagi menjadi satu momen yang benar-benar membuat tim Liquid agak cukup netral. Dari kehilangan Sanji, setidaknya mereka dapetin Pagu. Iya ya, ini nanggung sih sebenarnya untuk Aurora ya. Mereka dikatain untuk tebel juga, ya dia harus nyari spell bam-nya. Dan lagi-lagi dengan adanya hero yang melee nih, 4 frontliner, ini bakal memudahkan sekali targeting area of effect dari Oheb dan juga Sanji deh. Ya, dan selalu kita lihat berhasil ya. Sementara Badang
dari Pagu yang kita nantikan belum terlihat sama sekali movement yang bisa memperkejutkan. Oke, tapi kalau ngomongin 4 moment, oh hey! Sorbet moment! Berhasil mendapatkan point kill, tapi nampaknya sebaliknya. Mereka kehilangan Oheb, Kartosi di depan sana masih nge-deal damage terlalu sakit untuk Sigibum bisa terima. Akhirnya perpasukan dari tim Aurora memilih Tris engage. Rosa kembali di jangkarnya, ditangkap dan out of nowhere. Sanford, imitasi dari Vader Estrek terhadap Rosa yang membuat dealer Davis terhadap Rosa maksimal dan cukup. Strike push, to the end game, BNC masuk terlalu dalam, Mountain Shockernya gagal. Kapal yang diberikan oleh seorang Kartesi nggak bisa menangkap siapapun, tapi Sanford too strong. Tapi damage turret tidak bisa dibendung oleh Sanford, membuat dia harus ter-take down. Dua wave minion bergerak menuju ke base turret. Tapi nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming berhasil mempertahankan base mereka. Iya ya, dengan spawn time yang cepat juga untuk Aurora Gaming, mereka mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid dan juga tim Liquidnya nggak mau overrated. Mereka memilih untuk cari yang lebih pasti dan lebih main disiplin aja. Ya, 3 base turret udah jadi jawaban yang pas banget dengan lore pertama yang mereka dapatkan. Meskipun yang lagi-lagi mereka ingin membalaskan dendam dari kekalahan game pertama mereka dengan 10 menit. Tadi percobaan ada, tapi satu sayangkan Aurora Gaming masih bisa untuk bertahan. Nah ini, pentingnya mengalahkan ego. Iya. Gengsi, ya kan? Gak usah buru-buru. Yang penting pasti-pasti aja. Tapi Carl. Carl TZ, Kau, target utama kau, Rosa. Rosa membayang-bayangi Kartesi dan outplay godlike terjadi. Shutdown akhirnya ditutup para pasukan dari tim Aurora Gaming. Mereka terlalu bermain agresif. Mereka mencoba untuk menutup untuk satu membuat kill Kartesi, tapi jangan lupakan ini Liquid. Yang bermain bukan hanya Kartesi. 4 pemain dari tim Liquid semuanya mengerikan. lagi-lagi ya, flanking power dari Varsianya Rosa. Itu menjadi sebuah kekuatan tersendiri untuk Aurora Gaming. Dan tadi memang sempat berhasil untuk dapetin Carl TZ. Tapi tukernya 2 nyawa. Akhirnya nggak menjadi keuntungan yang berarti untuk Aurora Gaming. Ya, dan mereka juga nggak bisa berbuat banyak untuk di lord yang kedua. Objektif yang sepertinya akan kembali dikuasai oleh tim Liquid. Dan kali ini Aurora Gaming, apakah akan ada momentum di mana mereka sepertinya dengan shutdown-nya kalau besi, setidaknya kecelakaan terpecahkan. Wah, sakit banget. Stanford sih terlalu keras di depan sana. Sedangkan Sigibum nggak bisa menanti, bisa diberikan oleh seorang Hoheb. Pada Western dari belakang ditutup dengan ada reward manipulation. Dia sih tertangkap dan shutdown. Finally didapatkan oleh para pasukan tim Liquid. Lihat Stanford memukul mundur 4 pemain. Membuat Kartesi free akan Lordnya. Real, Sanford yang misahin 4 pemain yang lain di mana TNZ-nya akhirnya terjebak. Dan bakal di-pressure terus-menerus sama tim Liquid. Wah, memang udah ada gold standar, tapi ini bukan EXP standar, ini EXP di atas rata-rata. EXP laner yang bisa memukul 4 orang. Membuat 4 orang dari Aurora dikandangin seperti ini. Real, gak bergerak sih. Ini benar-benar sulit banget karena apapun yang mereka lakukan nggak bisa untuk ngelukain lini depan dari teman-teman tim Liquid. Dan nggak ada jawaban untuk bermain front to back. Di menit segini, damage nggak begitu berarti ke arah semua frontliner dari tim Liquid. Iya ya, udah main front to back, di depannya udah dicicilin terus juga sama Sanji. Dan nggak ada yang berkurang. Iya, dan 3 gardanya tuh kuat banget, tapi Lord udah masuk. Karena Oheb sudah siap untuk melakukan momentum. Sanford mencoba untuk melakukan zoning-nya terhadap Sigibum. JP masih terlalu dalam. Kartesi menjadi target utama. Federer Strike membuat Lord di-clear dengan sangat cepat. Tapi nampaknya itu tidak bisa membuat para pasukan tim Aurora bertahan. Lihat, mereka harus satu persatu masuk ke dalam base-nya agar health bar-nya kembali lagi penuh. Tim Liquid tidak menggunakan sama sekali permainannya. Flicker yang dikeluarkan tidak bisa menangkap dengan sangat baik, tapi Sanford again! Yeeha! TNC bermain dengan Barbrielnya, berhasil mendapatkan Noheb. Terlalu jauh mencari Kartesi, satu tetes dari Rosa! Double kill! Berhasil mendapatkan Sanford dan para pasukan dari tim Liquid. Dipukul mundur, Aurora masih bertahan! Sebuah epic defense dari Aurora Gaming membuat dari tim Liquid tidak akan semudah itu melakukan end the game dan akhirnya gold juga perlahan dikejar. Defensif yang luar biasa, wow, bahkan double kill dari Rosa. Ya, 3 member down dan kalkulasi yang mereka lakukan salah untuk bisa menghancurkan base di menit ke-14 tadi. Dan sekarang fight back dari Aurora Gaming yang nggak akan diberhentikan dengan mudah dengan inner threat mid lane akhirnya mereka hancurkan. Kayak defensifnya tuh kuat banget, 4 garda terdepan yang akhirnya 4 fighter tersebut menjadi tembok. Iya. Jagain belakang damage dealernya itu Varsianya juga tadi Rosanya aman banget. Sampai flicker karena targeting tetesnya langsung ke Carl TZ. Iya, dan momen tadi Kartizi dengan HP yang cukup low sehingga juga nggak ada heavy hitter ya untuk langsung ke arah base-nya. Dan terlihat dari base, momentum Fist Crack akhirnya yang kita nantikan muncul iya. dari Pago di menit ke-13 tadi. Tapi ini real panjang banget sih. Gak ada yang benar-benar bisa mengkuter karena gak ada ya Carl TZ yang punya potensi untuk hit dengan cepat juga. Cuman dari tadi dia kena zoning.
Double kill dari Rosa, Sunford yang kejebak sendirian karena ya model damage juga akhirnya sustainability yang dimiliki sama Aurora Gaming udah mulai terjawab nih. Wah, ini kalau kalian sadar, ini Rosa mirip banget Yue. Targeting siapapun itu satu aja core utamanya. Selesai mau ditukar sama Rosa tumbang atau enggak. Dan itu benar-benar berimpact banget. Ya, dan mengetahui juga lack of damage ya dari Aurora Gaming, akhirnya lihat si Gibum menyelipkan satu buah damage dan Holy Crystal jadi pilihan. Sakit sih. Si Gibum. Sakit sih si Gibum nih nanti harusnya. Ya, dan kalau kita bicara untuk Aurora Gaming yang sekarang menarik 7.000 gold yang tadi dikuasai oleh tim Liquid. Ini udah bisa loh untuk mereka melakukan kontes di area Lord yang ketiga ini. Nah, atasnya juga soalnya udah mulai dipegang ya sama Iya. si Gibum. PR-nya mungkin dari Aurora Gaming adalah lane jauh. Kalau fight 5v5 harusnya masih ada kesempatan juga untuk bisa ngebalancein. Tapi sekarang Gold udah mulai dikejar, tapi wah ditabrak. Oh, bakal coba ditabrak Oh, Rosa Rosa. sama CP. Vision terlihat dengan sangat jelas. Perpasukan dari tim Liquid. Mereka mereset kembali posisi dari Lord. It's okay, tapi wave management mereka sudah bagus. 3 lane mendorong semua. Wah, ini Lordnya bakal diambil sepertinya tanpa adanya kontes yang bisa dilakukan. Oke, mereka menukar dengan adanya Oheb. Oheb gak mampu untuk di take down, masih terlalu kuat. Tapi tiba-tiba Bagu membuat Oheb tertanggung di depan sana. Fokus menuju ke arah Pengman. Lihat Ibu menargetkan ke arah seorang Sanji. Damage-nya terlalu sakit. Flicker telah dikeluarkan. Membuat para pasukan dari tim Aurora Gaming berhasil menangkap ke arah Sanji. Lihat pasukan dari tim Aurora membalikkan keadaan. Menutup Kartosi. 2 pemain hilang. Tapi jangan lupakan high ground defender. Sanford. Bantu everybody. Mencoba untuk bertahan. Shutdown pun terjadi. Double kill didapatkan. Looking for triple kill. Sanford mencoba untuk menutup para pasukan tim Aurora Gaming untuk menghentikan Lordnya. Tapi wave di atas. Jangan lupakan tetap menuju ke arah base mereka. Si Gibum nggak akan bisa ditumbangi dengan cukup mudah. Dengan Holy Crystal yang terlalu sakit. Selendang maya dari si Gibum membuat Sanford kelilipan mundur ke arah belakang. Satu persatu laning dari Aurora udah coba dibenerin. Wah, ini Aurora Gaming udah gila juga sih. Mereka menangin fight tapi gak berhenti. Hati-hati, si Gibum punya damage yang besar. Gila si Gibum. Dia Starlium di Holy Crystal, Bloodwing juga. Gimana nggak lihat HP bar dari absorbnya? Iya, dan 1 damage dari Falling Star Moon, setengah darah Hisansin hilang. Jadi itu yang harus diperhatikan lagi karena damage yang diberikan oleh si Gibum nggak kalkulasi dengan baik oleh teman-teman dari Ditempelin Liquid. ya. Iya. Kalau Tizi nggak kena tetes ditempelin. Pilihannya 2 itu mau yang mana? Nah giliran Kal mukul balik. Kok sama sakitnya ya? Iya, iya. Kok sama ya? Kok pedih ya? Ya, tapi di momen dimana best fight yang pernah aku lihat juga dari semua fighter yang dibawakan di game kali ini. Prolong team fight yang memang menguntungkan untuk para fighter di late game dengan Festival of Blood juga beberapa emblem yang dibawakan. Mereka kuat banget dari segi skill farmnya dan lihat momentum akhir si Gibum. Damage-nya begitu menyakitkan. Sakit Hilang. Hilang bro. Itu selendang maya. Oh, Lunar hilang? Wih, Wah tapi posisi saat ini yang mungkin tidak bisa dipungkiri adalah wave management super minion 3 lane sih. Ya. Ini yang ngebuat Aurora Gaming under. yap. Oke. Tapi kali ini Aurora Gaming yang dimana defensif mereka masih belum ditemukan jawabannya nih dari tim Liquid. Ya balik lagi, mereka punya 4 hero frontline, mereka bisa pegangin balik juga. Apalagi sekarang lambat laun, damage yang bisa disumbangin sama Aurora, ini juga udah mulai catch up. Gold yang dipimpin sama tim Liquid, ini bahkan udah cashback buat Aurora Gaming, Dit. Yap, lead 800 gold dan yang udah pasti akan memudahkan mereka untuk berganti-ganti item. Dan yang jadi problem untuk tim Liquid adalah memang mereka menang dari manajemen wave minionnya. Tapi mereka nggak punya hero yang untuk bisa heavy hitter di area landing jauhnya. Iya ya, sebenarnya sama juga nggak sih untuk tim Liquid, mereka Iya. lane jauh nggak ada. Ya mainnya nanti bakal fight 5v5, tapi tim Liquid masih punya lebih banyak keuntungan tentunya. Dengan hancurnya 3 base turret juga, ini akan bisa membuat ya lane jauh bisa dimainin lebih enak harusnya. 5 detik menuju Lord yang keempat. Kita masuk menuju ke menit 20. Gimana deh timer, ini udah nggak main-main lagi pastinya. Ini menit 20 harusnya dipegang sama Liquid. Cuma karena si Gibum dengan item yang bagus banget. Ini ngerubah segalanya. Weh, Pagu? Wah. Rubah segalanya dari si Gibum dengan 1 itemnya. Oh, Tapi Oheb. TNG memaksa dengan Barbiel kali ini agak cukup terlalu terburu-buru menurut gua. Harusnya dia melakukan respon, tapi kalau dia reaksinya terlalu dini, membuat kehilangan short skill yang ada malah kembali bisa dibalikin keadaan dari Aurora Gaming. Ada informasi soalnya ya. Dan kayaknya untuk di atas menit 20, ngelepasin Lord tapi menangin teamfight ini akan jauh lebih penting sih. Spawn time yang lebih lama juga,
Yang jadi masalah Aurora Gaming jangan sampai mereka kalah teamfight. Karena sekali kalah teamfight dengan detikan yang lama ini bakal bahaya. Karena base turretnya udah bolong semua, Dit. Ya, tapi masalahnya kalau kita bahas untuk team fight, di beberapa team fight yang terakhir ya, Aurora berhasil untuk menangin semua team fight-nya loh. Iya ya. Itu yang bakal jadi PR buat Waduh, tim Liquid. Sigibum. Sigibum. Oh itu emang target utama sih. Tapi lihat, ketika Sunford coba pegangin jungle-nya, itu bagus banget. Karena vision dari Aurora gelap. Cuma ada Sunford di sana yang ngasih tahu nggak ada orang untuk bisa dimakan. Jadi Sigibum target utama. Sigibum targeting ya, karena dia yang nempelin Carl TZ terus-terusan juga. Dan ada Queen Swing ya yang udah selesai di tangan dari Sunford, akan semakin sustain lagi nantinya. Kalaupun nanti dari Unleash the Beast yang dicuri, untuk bisa langsung tabrak ke depan. Dan mengingat ini ada Mountain Shocker loh, yang akan ngebuat reveal position. Hati-hati, flanking dari Rosa bisa gagal. Ya, dan damage dari JP pun udah cukup sebenarnya untuk bisa memulangkan Rosa setidaknya kembali ke dalam base-nya. Dan ini masih kiting. 2 menit berjalan dan belum ada sesuatu yang terjadi. Yep. Sigibum lagi sih. PR ya. Bagus banget dia mainin wave-nya. Dia taruh di depan sana, dia tahu ketika dia mau di-ganking dia masih bisa mundur ke arah belakang. Dan melihat yang nge-cover dari Sigibum tadi cukup banyak ya. Karena penting banget Sigibum menurut gue sih di crucial moment ini. Masalahnya jawaban banget untuk Eve dan juga Yisansin. Jadi ketika team fight, kedua damage dealer dari Liquid ini gak bakal aman ketika ada Sigibum yang menari-nari dengan selendangnya. Tempelan di belakang gimana, ternyata paling belakang belum tentu aman kan. Masalahnya bukan cuman akhirnya sustain ya dari Sigibum, dia juga punya damage yang besar kan. Udah Winter Crown lagi, udah nggak ada sepatu di sana, lebih membuat dirinya terjamin atas keselamatan kalau misalkan emang mau tabrak sehingga tidak ada Sigibum, threat ya. Sigibum, Winter Crown, mencoba untuk buying time, udah ke arah belakang, no hit, tapi ternyata masih ada follow wheel dari dan Fist Crack, dan Fist Break, membuat para pasukan dari tim Liquid mereka tidak bisa mengkalkulasi apa yang dimiliki, sedangkan TNC fokus ke arah Sanji, mundur ke arah belakang, dan Sunford kali ini nggak bisa melakukan apapun. Lunar mencoba untuk membuying time semaksimal mungkin, dan dia kehilangan satu momen. Dia kehilangan satu member. Aurora Gaming mereka terlalu terburu-buru untuk melakukan team fight. 2-3 member triple kill from Counter-C, looking for Maniac. Dia bisa di Counter-C, bisa dibendung. Dan bahkan kali ini Counter-C looking for Seven. The goal from Mobile Legends. Counter-C berhasil mendapatkan Seven dan membawa game ini di tangan tim Liquid. Savage ketiga di AM7 hadir dari